Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali ada di hadirat Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Memang ada sedikit perubahan di minggu ini yang baru disampaikan beberapa hari yang lalu. Karena sesuai anjuran pemerintah, maka minggu ini kembali kita beribadah secara online. Tetapi saya percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya beri waktu sejenak buat kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah, perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Kemanakah aku pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Mari sembah Tuhan. Tak cukup hanya kata, tak cukup hanya nada di hadapan Tuhan. Semua terbuka, apa adanya diriku. Dinding yang tercap bukan penghalang
seringkali lari menjauh daripadamu. Tetapi dimanapun kami bersembunyi, dimanapun kami berada, Engkau selalu mendapati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak hanya memanggil kami, Engkau tidak hanya memilih kami, menjadikan kami anak-Mu, tetapi menjadikan kami umat pilihan dan umat kesayangan-Mu, biji mata. Terima kasih, terima kasih. Engkau pun tidak pernah melihat seberapa jatuhnya kami di hadapan-Mu. Tapi ketika kami jatuh, Engkau menarik kami keluar dari jurang yang dalam, menempatkan kami di atas gunung batu, di atas bukit batu, sehingga orang akan melihat dan mencari Engkau karena kemuliaan-Mu yang luar biasa. I am here because of your grace. I am here because of your love.
kami. Kalau kami ada hari ini itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka kami kembali mempersembahkan hidup kami dalam ibadah online pagi hari ini. Sehingga ketika kami beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami tidak melakukannya dengan sambil, tetapi dengan hati yang penuh penyerahan. Kami menyerahkan hidup kami dalam ibadah kami pada Tuhan. Sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, membuat hati Tuhan tertarik turun di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan dari awal sampai pada akhirnya. Urapan Allah turun bagi kami, bagi hamba-Mu yang berbicara, bagi hamba-Mu yang melayani pujian, bagi musik dan seluruh yang melayani Tuhan pagi hari ini. Siapkanlah hati-hati jemaat untuk menerima bagian dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami dan kami percaya roh-roh jahat Tuhan sudah singkirkan dari tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri hadir menjamah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami buka di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau sampaikan, sekalipun kita ibadah di rumah, tapi tidak berarti bahwa kita santai-santai, sama seperti kita datang ibadah di gereja. Kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Amin. Siapkan hati menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Dia, memuji Dia. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia takkan tergoyahkan.
segala perkara, menghadapi segala keadaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami hidup hari ini karena anugerah-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat kami banggakan. Kasih-Mu yang mengubahkan kami, Engkau yang memilih dan selamatkan kami. Oh Yesus, haleluya. Pegang erat tangan kami, jangan biarkan kami sendiri, karena Engkau alasan kami hidup di dunia. Kalau kami hidup itu bagi Engkau. Haleluya Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang mengubahkan, Engkau yang memilih dan selamatkan kami. Kasih-Mu berubah hidup, Kau memilihku, selamatkan hidupku, karena cinta-Mu.
usirkan roh jahat yang mengganggu kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Allah melalui firman Allah. Amin. Puji Tuhan, kita hadir pagi ini karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Karena nggak ada orang di lingkungan saya, daripada saya pakai kacamata sebentar dengan ini, kacamata saya menjadi kabur, nanti saya nggak bisa baca. Shalom. Ya, saya percaya saudara semua yang ada di sini mewakili jemaat. Ya. Dan saya berharap tidak ada jemaat yang tidak ikut hadir dalam ibadah yang diadakan hanya pagi ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jikalau kita perhatikan situasi yang ada membuat kesempatan iblis membuat lemah para jemaat. Kenapa? Kadang-kadang kita kan kurang komitmen. Ya, kita ibadah di rumah. Ada yang bilang enak semua pakai online, pakai Zoom, bisa sambil masak gitu ya. Bisa sambil yang lain-lain. Saya pikir nggak kayak gitu. Tuhan tuh nggak bisa kita pakai untuk asal-asalan. Di tengah-tengah jemaat Taman Surya, saya pikir nggak ada. Ada yang di sana-sana yang nggak mengerti. Maka sebelumnya saya beri pengertian. Masih bisa ibadah yang benar. Yuk kita ikut ibadah yang benar. Sehingga Tuhan juga memperhitungkan menjadi kebenaran. Kalau Tuhan sudah menghitung menjadi kebenaran, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah orang yang dahsyat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kita semua nih, nggak tahu yang lainnya, kita semua termasuk saya itu sangat sedih melihat situasi yang ada saat ini di dunia. Di dunia termasuk negeri kita. Kita mau bergerak, salah. Kita diam, salah. Kita ada di tengah-tengah orang yang keluarga juga kadang-kadang kita saling curiga. Sehat gak dia ya? Sehat gak gitu? Hidup kita penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Tapi saya berharap firman Allah lah yang menjawab semuanya ini. Mari kita siapkan hati kita. Selama firman Tuhan kita sungguh-sungguh ya. Kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya. Kita mulai pasalnya yang ke-40. Yesaya 40. Saya percaya seberapa kita yang ada dalam ibadah ini, Tuhan memberikan perlindungan yang kuat kepada kita. Kemarin memang agak sore ya pemberitaannya karena kami mikir-mikir dulu. Saya pribadi nggak begitu suka ibadah dibuka, ditutup, dibuka, ditutup ya. Tapi karena memang situasi ini terakhir kita putuskan ibadah seberapa adanya ibadah online. Kenapa? Karena pemerintah menyerukan kepada PGI ya kan. PGI menulis surat pada seluruh orang-orang percaya yang ada di Indonesia, diharapkan ibadahnya di rumah saja katanya. Tapi saya bilang enggak, kalau di rumah saya susah apa? Susah untuk ibadah online karena alatnya juga kurang ya. Yang main musik ya udah kita seberapa ada aja, dan kita percaya Tuhan jaga kita. Amin. Jadi terima kasih untuk kita semua yang pagi ini udah khusus datang dalam rumah ibadah, terutama yang melayani Tuhan. Kita tetap maju karena Tuhan beserta dengan kita. Baiklah, kita buka di dalam kitab Yesaya pasalnya ke-40. Kita akan memulai membaca dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 2 kali ngulang nggak apa-apa, saya dulu ya. Kemudian yang mau yang jelas, yang melihat gitu. Maksud yang melihat, kan ada orang yang
matanya kurang jelas ya. Nah, yang jelas yang mau ikut membaca, ayo kita sama-sama gitu. Udah semua buka? Ya, saya tunggu Ko Heri ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu Yesaya 40. Oke, thank you. Kita mulai dari ayatnya yang ke-26, saya dulu ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir. Oleh sebab Ia atau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat. Oke. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata demikian, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kau yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak berhingga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Habis? Lanjut. Siapa duluan nih yang dapat nih? Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada lagi kita ulang supaya semua dapat giliran. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. 27. Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang kuat. Sampai di mana? Siapa? Kok nggak dengar saya atau memang saya kurang dengar? Lembut. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok pada diem? Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan gak secara kebetulan loh datang kepada kita sekalian. Amin. Buat saya setiap kali kita baca Alkitab, kalau ayat itu adalah ayat yang menunjang hidup kita, mari kita terima dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit. Ada apa di tempat yang atas? Kenapa Tuhan bilang arahkanlah matamu ke langit? Berarti bukan ke bawah, ke
yang di atas. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, karena dari atas masih ada pertolongan karena Tuhan sendiri bertahta. Amin. Masih ada pertolongan. Jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Kita ingat waktu Petrus berjalan di atas air, waktu ia memandang ke atas, kemana arah Yesus, ia bisa berjalan dengan tenang. Tapi ketika dia memandang di sekeliling dan ke bawah, dia melihat air yang bergelombang besar, dia menjadi takut. Jadi firman Allah datang kepada kita untuk berkata, lihatlah siapa yang menciptakan semua yang gak mungkin bisa jadi kalau gak ada yang menciptakannya. Bahkan dalam ciptaannya nama-nama semua itu sudah tertulis, sehingga tidak ada satupun kalau Tuhan memanggilnya tidak hadir. Kalau kita melihat situasi yang mengerikan saat ini, siapa yang enggak takut? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya itu udah baca PGI menghimbau, bahkan pemerintah menghimbau bukan hanya gereja. Dikasih gambar gereja, pura, wihara, masjid. Semua disuruh lockdown gitu. Saya masih diem aja, saya pikir gini, kenapa sih ibadah harus lockdown melulu? Karena saya tahu kebanyakan yang ibadah di rumah itu enggak serius. Kenapa ada persekutuan orang percaya, kita harus berhimpun, kita harus datang berjuang dalam ibadah, supaya kita tuh lebih fokus. Dengan kita lebih fokus, Tuhan pun hadir dalam hidup kita lebih lagi dari yang lain. Saya diam berjam-jam, saya diam. Sampai saya melihat grup mulai ramai, ya bukan grup GSI, grup saya di luar mulai ramai. Ada yang bikin rapat kilat gitu ya, untuk bagaimana selanjutnya ibadah. Saudara yang kasih, saya masih tetap diam. Tapi terakhir Jen bilang, wah nanti kalau kita digerebek bagaimana, kayak maling aja digerebek. Kalau kita digerebek bagaimana, gak apa-apa. Kalau mereka datang gerebek, kita suruh datang duduk ikut ibadah, ya kan? Saya bilang gereja jangan ditutup, karena situasi seperti ini kadang-kadang dipakai oleh roh lain untuk membuat jemaat itu lemah. Tapi sebagai orang percaya kita harus tunduk dengan pemerintah ya. Yang pemerintah kan atasan kita. Kalau kita nggak taat gitu, hati juga nggak damai. Karena kita adalah orang-orang yang taat ya dengan ajaran Tuhan, tunduk dengan pemerintah. Kalau pemerintah ngomong ya ikutin. Tapi saya minta yang setia, yang melayani Tuhan ya kayak gini, kayaknya ibadahnya aman deh. Lebih dari jarak, ya, lebih dari jarak. Kiranya Tuhan memberkati yang hadir, yang melayani hari ini. Kita tetap semangat. Lihatlah kata Tuhan. Yang dimaksud dengan Alkitab ini, lihatlah, arahkanlah matamu ke Tuhan. Amin. Ya, kita arahkan mata kita ke Tuhan. Cimo mengarahkan matanya ke Tuhan, maka pagi-pagi dia udah datang, Bu Maria, kenapa nggak ada orang gitu ya? Ini orang yang setia ini. Tapi tetap ya Bu, jaga protokol kemana-mana ya. Jangan orang ramai ada apa gitu ya. Lalu kita hadir pula ke dalamnya, itu bahaya besar. Kita boleh ada, tapi jangan berkerumun, kan kita nggak tahu kerumunan itu seperti apa. Yang saya bilang tadi, kita ini sebenarnya hidup di dunia yang nggak enak. Kita bisa saling curiga.
Lihat orang pilek dikit curiga. Misalnya sekarang saya batuk dikit, wah itu Ibu Maria jangan-jangan corona lagi gitu ya. Kalau orang seumur saya, kadang-kadang minum aja bisa ketelek. Ya nggak kucing? Minum aja bisa ketelek. Ludah aja bisa ketelek sama kita. Salah kita mengucapkan ketelek gitu ya. Memang curiga nggak masalah. Tapi ya kita harus tetap hati-hati itu perlu. Bukan egois ya. Kita harus bedakan. Bukan egois tapi hati-hati. Karena yang kita hadapi saat ini yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu apa? Ya virus tuh nggak kelihatan. Saya berikan satu contoh gini. Saya punya teman baik. Bukan hanya sekedar teman ya, sahabat yang udah kayak keluarga saya. Kalau saya pergi pulang ke daerah gitu ya, saya selalu nggak boleh di tempat lain. Kadang saya pikir lebih enak di hotel gitu ya, tapi dia nggak kasih. Kalau saya nginep di hotel dia marah-marah, tapi dia tetap masakin buat saya ya supaya saya sehat, jangan makan di luar. Aduh, sahabat baikku ini lebih dari saudara. Kami bersama-sama sejak kecil, rumah berdekatan. Kalau di kampung nggak kayak sini ya. Sini kan rumah terkunci terus, orang luar, anak-anak juga kayaknya keadaan sosialnya sangat-sangat terbatas dan mempengaruhi orang sampai egois ya. Tapi kalau kami di daerah enggak, jarang ada pagar-pagar yang terkunci, itu jarang. Nah, satu hari 2 minggu lalu dia menelpon saya. Dia bilang gini, dia panggil nama saya, dia nggak panggil saya ibu gitu, karena memang kami sama-sama gede ya, sama-sama gitu. Dia bilang, kok tetangga saya tuh aneh. Saya tanya kenapa. Ini supaya kita juga waspada gitu ya. Kemarin siang katanya ngobrol sama saya di pagar rumah. Jadi di pagar luar, di pagar dalam gitu ya. Nah kalau daerah itu kan pagarnya nggak tembok tinggi, enggak. Jadi tetangga bisa saling lihat gitu. Tetangga saya ini ngobrol, ngalor ngidul, ketawa-ketawa, senang sekali. Oh iya, saya cuma bilang begitu kan, saya nggak ngerti. Tapi ada kali kami ngobrol 2 jam. Wah, lama banget. Nggak terasa waktu itu lewat. Kemudian itu sekitar jam 3-an kami ngobrol. Sorenya saya bingung. Maghrib gitu, tetangga saya keluarganya teriak-teriak. Saya pikir berantem mereka. Teriak-teriak, ada yang nangis. Lalu saya pikir nggak wajar kok banyak yang nangis gitu ya. Saya datang ke rumahnya, kaget, tahu nggak katanya, itu tetangga saya mati. Kok baru ngobrol siang, malamnya mati. Apa nggak bikin gempar orang kampung, nggak bikin takut gitu? Saya yang dengar juga udah mulai ngeri. Kamu lihat jenazahnya? Iya, dia bilang gitu. Karena saya kan nggak tahu, orang tadi siang nggak apa-apa. Lalu dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak, langsung dikubur. Wah, saya pikir-pikir bahaya. Ya udah, kamu makan vitamin yang banyak, saya bilang kayak gitu. Iya katanya. Udah, dia sampai di situ ceritanya. Paginya anaknya nelfon ke saya. Anaknya bilang gini ke saya, doa dong, bantu doa. Ada apa? Mama bangun pagi, dia berdiri, dia jatuh, jidatnya ini kena lantai, nyungsep. Kita bilang nyungsep. Ya udah, jangan tinggal lama-lama, yuk kita doa. Habis doa, cepat bawa tuh mama ke rumah sakit ya. Itu hikmat ya.
cepat bawa itu hikmat. Kita tidak berharap kepada dokter, tapi hikmat yang Tuhan beri ke manusia itu kita bisa saling bekerja sama. Bawalah ke sana. Dia bawa ke rumah sakit nolak. Saya berpikir, penyakit apa ya sampai rumah sakit nolak? Rumah sakitnya bilang begini, nggak ada alat, bawa ke kota ya, ke agak kota yang lebih besar. Nah, dari tempat saya mau ke 2 kota besar, ya mau ke pusat kota gitu, itu makan waktu tuh 6 jam. Saya bilang cepet, minta ke rumah sakit, urus itu ambulan, bawa langsung ke rumah sakit. Jadi ada perawat ikut, ada dokter ikut dalam ambulan itu, dibawalah ke rumah sakit yang agak besar. Sampai sana langsung masuk lab, periksa semua. Dokter rumah sakit itu terkejut. Kenapa? Tidak ada satupun organ tubuh yang tidak terinfeksi. Jadi kalau dia misalnya hipertensi, kan yang kena cuma saraf-saraf, tapi ini seluruh tubuhnya, seluruh organ dalam tubuh itu termasuk usus, semua terinfeksi. Anaknya telepon lagi, mama kayaknya parah. Seluruh isi tubuhnya tuh infeksi. Ya, kamu kuatkan hati, berdoa dan lihat Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sepanjang pemeriksaan lab, kemudian infusnya dicabut, dia udah nggak ada. Maka berita datang lagi, mama udah nggak ada. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, khotbah saya tidak menakut-nakuti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih ada Tuhan. Apapun yang saya syukuri, kenapa? Sahabat saya ini orang yang setia dalam pelayanan. Saya syukuri karena dia seorang yang setia. Karena dia setia buat kita, hidup ini adalah buat Kristus. Amin. Dan mati adalah keuntungan bagi kita. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang saya agak sesalkan, kenapa sahabat saya tidak jaga jarak? Nah ini ya, kenapa dia tidak jaga jarak? Siapapun yang bertemu dengan kita, keluarga, saudara, ayo kita jaga jarak. Jaga jarak, sehingga apa? Dengan jaga jarak dan kita memakai masker, ya, kemungkinan besar kita tertolong. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yuk kita lihat, sekalipun situasi sangat genting, jangan membuat itu menjadi ketakutan bagi kita sekalian. Maka ayat ini datang kepada kita. Satu pun tidak ada yang tidak hadir kalau Tuhan sudah memanggil kita. Kita lanjut ke ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Ini boleh ganti nama-nama kita. Kadang-kadang kan kita gelisah, kadang kita risau, kadang kita ngeri. Maka ayat ini 27 berkata, mengapakah engkau berkata demikian, hai? Sebutkan nama kita. Misalnya, hai Maria, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mau Tuhan perhatikan kita, kita dong perhatikan Tuhan lebih dulu. Maksudnya gini, waktu doa, waktu ibadah, ya ibadah yang serius. Ada gak orang yang ibadah gak serius? Banyak. Apalagi ibadah online, ya. Oh, jarang banget yang serius saya lihat. Bahkan kadang-kadang kelewatan, ketiduran katanya jam-jam ibadah. Maka itu yang membuat saya agak berat kalau ibadah online. Kenapa saya tetap mau buka ibadah? Saya ingin semua diberkati oleh Tuhan.
kita butuh perhatian Tuhan yang luar biasa. Karena kita takut, jelas kita takut. Tadi malam saya nelfon seorang teman, seorang sahabat juga. Karena saya lihat di grup minta doa. Satu keluarga kena COVID, saya berdoa biar COVID, bukan COVID yang sekarang sedang diberitakan COVID Delta COVID apa kek. Tapi saya takut dan kaget, kenapa? Karena sahabatku ini, teman kita ini pernah kena COVID. Tuh Jen kenal orangnya. Bulan 7 yang lalu dia juga kena COVID. COVID-nya yang kena tubuh dia lebih parah daripada kita yang kena yang lain. Kenapa? Dia sampai nggak bisa makan. Dia sampai masuk ICU. Di Wisma Atlet dia masuk ICU. 1 bulan menjelang 2 bulan dia di rumah sakit. Cukup lama. Wah, saya kaget. Aduh. Ada apa? Saya kaget karena saya pernah lihat dia terkapar, itu benar-benar gak berdaya, dan kami semua itu saat lalu itu kami pikir dia akan pergi. Maaf, buang airnya aja udah hitam. Berdiri gemetaran, gak bisa berdiri. Itu sudah di ruang ICU berhari-hari. Tapi memang penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah berhenti. Waktu dia mulai berangsur sembuh, kemudian dia menjadi pengkhotbah yang lebih lagi dari yang lalu. Saya pikir Tuhan itu dahsyat banget. Maka saya bilang ke mamanya Jen itu, kalau Tuhan masih mau pakai kamu pasti sembuh walaupun parah. Ya mamanya Jen itu parah banget. Parah banget. Saya tahu kalau sudah keadaan seperti itu parah. Apalagi sampai perlu dioksigen, berarti parunya ini udah parah. Udah noda semua lah ya. Terinfeksi bisa sampai bolong, nah itu parah. Maka saya bilang kita boleh takut, tapi kalau ketakutan gak nolong kita. Ini ayat ajarkan kita untuk memandang kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau pasti sembuh, tapi jangan asal-asalan. Saya berdoa dan dia bilang, saya yakinkan dia bahwa dia akan sembuh. Dia bisa ngirim saya apa? Ngirim saya gula merah, gula semut. Dari mana ini? Dari mama. Padahal mamanya udah parah banget, udah pingsan-pingsan gitu. Oksigen gak bisa masuk, udah pingsan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap kali Tuhan kasih hidup kepada kita semua, itu rancangan Tuhan besar banget ke kita. Kita kalau mau mati sebentar aja kok. Sabtu lalu saya hampir mati, 5 menit lagi saya mati. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya itu ke sini nih, ke gudang sebelah ini. Saya buka pintu, nggak taunya angin kenceng, saya udah duduk. Saya kan kalau udah duduk tuh agak susah bangun. Saya bersihin gudang ini, ada bangkai tikus lah, ada kacuan, aduh kotor banget gitu. Tiba-tiba pintunya dua-dua ketutup nih, pintu yang sebelah sini dan pintu yang terali itu tertutup. Nah waktu tertutup saya pikir, nggak lama saya, daripada saya bangun duduk lagi gitu ya, saya lanjutin kerja. Pokoknya saya ngelanjutin kerjaan. Nggak lama dari itu saya nggak bisa napas. Terasa tuh, saya sampai buka mulut, kok saya nggak bisa napas ya. Saya lupa tuh kalau ruangan sudah nggak ada oksigen. Kemudian dada saya seperti dipukul pakai batu gitu. Wah, parah ini. Saya mau manggil orang, padahal ada orang. Si Eklesia tuh lagi bersihin gereja. Adi lagi bersihin depan situ. Si
lagi buang-buang sampah, kan ada orang, tapi nggak ada orang yang masuk ke dalam itu, cuma saya. Kalau saya mati ya nggak ada tahu, udah mati baru tahu kali. Nah, bagaimana ya? Saya manggil itu mulut terbuka, tapi nggak bisa lagi bersuara, nggak ada suara. Oh kayak gini kalau orang kena corona mana nggak mati, pikir saya gitu. Saya masih pikir orang kena corona gitu. Karena waktu dadanya sesak itu, oh gini nih orang corona ya. Udah saya berusaha bangun. Nah itu hidup per detik itu kayak gitu tuh. Saya baru rasa, oh hidup per detik nih kayak gini. Waktu saya bangun, kayaknya udah mulai pusing. Saya takut jatuh, saya merayap saya. Saya pegang tembok. Dari pegang tembok itu ngangkat tangan aja udah berat banget gitu. Bener kayaknya saya peluk tembok, terus saya ngerayap sampai saya bisa buka buka pintu itu. Tapi sudah nggak nolong, karena apa? Waktu saya buka pintu, saya udah susah, nggak bisa lagi hirup oksigen gitu. Saya buka mulut saya lebar-lebar juga, untung otak saya nggak kena kehabisan oksigen. Saya buka mulut saya lebar-lebar juga, sakit dada saya, terasa isi perut ini mau keluar. Sakitnya kayak diperes-peres gitu ya, seperti orang dipukul batu gitu. Akhirnya saya pelan-pelan datang ke sini. Saya cuma bilang sama si Yobe, minta air. Diambilin air dingin lagi, air es. Aduh, saya nggak bisa minum. Mau ngomong lagi jangan air es, nggak bisa. Jadi terpaksa juga saya minum dikit. Ya saya takut dalam keadaan begitu dia dikasih air dingin kan jadinya seperti apa gitu. Saya taruh aja tuh air di sini. Udah saya ngap-ngap, saya bukain mulut saya. Nah, untungnya si Iglesia itu inget, dia pernah di PMR, jadi dia minta Adi cepat beli oksigen. Nah, setelah beli tabung oksigen, baru disemprot, nah baru tertolong. Ya, sampai tulang iga saya itu sakit karena ketekan, nggak ada udara itu. Maka saya bilang hidup ini memang karena anugerah Tuhan. Ya, nggak COVID pun saya bisa mati mendadak gitu. Kalau saya mati semua orang bilang pendeta GSI Bu Maria itu COVID, ya kan? Nah, nggak COVID pun bisa mati per detik, bisa. Maka hidup ini anugerah Tuhan, amin. Ya, anugerah Tuhan, yuk kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, amin. Siapa Tuhannya? Yesus. Biar hari-hari ini banyak orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, gak usah dipusingin. Ya, Yesus adalah Allah yang kekal. Dia adalah Tuhan yang kekal, yang memang pernah jadi manusia, tapi dia mati bangkit dan sekarang menguasai kerajaan sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun dia ada di tempat yang maha tinggi, dia datang di setiap tempat kita, hati kita, rumah kita, dimanapun kita berada. Karena dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak diduga pengertiannya. Kalau kita kerja dari pagi sampai sore capek, tapi Tuhan memperdulikan keadaan dunia ini, lelah nggak? Lelah. Banyak orang cuma mau berkat Tuhan, mau ditolong, sudahnya hidup seenak sendiri, dia lupa akan Tuhan. Banyak banyak. Dengan situasi yang seperti ini yang kita hadapi di dunia seperti ini, kita melihat yang gak punya Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya satu-satu gugur, satu-satu mengerikan. Siapa yang gak teriak? Tapi ingat, bagi kita sekalian, hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih bisa makan karena anugerah Tuhan. Kita belum kelaparan karena anugerah Tuhan. Kita belum
stres, jangan jadi stres. Karena kita punya Tuhan. Amin. Yang stres itu yang gak punya Tuhan. Coba baca di berita, aduh banyak banget. Ada bapak-bapak yang baik, yang tanggung jawab banget gitu sama keluarga. Dia racuni anak, dia racuni istrinya, kemudian dia sendiri ngeracuni diri sendiri. Banyak. Kalau perusahaannya kuat-kuat lalu bangkrut gitu, stres gak? Itu bisa gila. Makanya Tuhan mengajarkan dari ayat yang kita baca tadi, pandanglah di atas. Kalau kita memandang Tuhan, kita gak akan pernah stres. Apapun yang kita makan, kita mengucap syukur. Apapun yang kita hidupi, kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik bagiku. Saya dari tempat ini berdoa biar seluruh jemaat tidak ada yang stres. Seorang ibu habis operasi kaki, teriak-teriak tengah malam. Saya kaget. Jam 2 malam saya tidur lagi enak, bunyi dring telepon. Aduh, ada siapa yang meninggal? Pikir saya kalau dering telepon seperti itu. Kemudian saya angkat. Lalu ibu ini nangis. Jadi saya cuma angkat, saya gak bisa ngomong. Ibu ini nangis terus teriak-teriak, sakit, sakit, sakit. Waduh, saya bingung. Kaki saya sakit, Bu. Saya cuma bilang dalam nama Yesus. Udah saya doakan, saya bilang, Ibu jangan dirasakan. Jangan stres karena ini. Enggak tertolong deh, enggak sembuh. Ibu malah sakit, stres parah. Nah sekarang kalau bukan orang stres, enggak mungkin dong tengah malam membangunin orang, ya kan? Bukan enggak boleh, bukan. Saya tahu dia butuh suara, dia butuh doa saya. Enggak apa-apa, saya siap. Cuma saya kasihan dia sendiri. Kalau stres kayak gitu bisa sembuh, enggak bisa. Orang sakit kena stres tambah parah. Dan orang yang mengalami masalah tambah stres, masalahnya nggak akan selesai. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa berpikir dengan tenang. Tuhan mau tolong kita nggak sadar kalau itu ada Tuhan. Itulah orang stres. Ya, jadi jangan jadi stres. Hadapi aja hidup ini. Engkau lebih hebat kok dari situasi yang ada. Nah, jemaatnya kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita masih dalam ayat yang diingatkan di ayat 28 ini bahwa Tuhan tidak pernah menjadi lemah dan lesu. Tuhan kuat dan kita pasti akan kuat karena Allah kita Allah yang kuat. Ayat 30. Tuhan menggambarkan kepada kita orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda bukan orang tua-tua gitu? Karena orang muda kekuatannya lebih kuat daripada orang tua. Saya suka bilang sama anak-anak di rumah, kalian tuh harus hati-hati. Jangan bikin kita orang tua ini masuk dalam bahaya gitu. Kalau kamu nih sakit masih mending, tapi kalau kita ini yang tua sakit gitu, apalagi sakit yang mengerikan, out duluan. Nah itulah digambarkan orang muda tuh lebih kuat daripada orang tua. Nah Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, orang muda aja bisa jadi capek, lelah, dan lesu. Nah, taruna-tarunanya yang lebih kuat lagi jatuh tersandung dengan situasi yang ada. Tapi ingat, ayat ini tidak berhenti sampai tersandung di situ, bukan titik. Dan taruna-taruna jatuh tersandung bukan titik tapi koma. Ya. Koma menyambung ke ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Saya akan jawab saya. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Sebut namanya. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Perhatikan firman Allah bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Coba bilang, saya menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dengan iman
Ya karena burung gereja itu lemah, diketapel sebentar juga jatuh. Tapi coba Raja Wali kita ketapel, dia tambah naik tinggi, ya kan? Badai aja goncangin dia, nggak tergoncang kan itu. Maka Tuhan menggambarkan engkau, kekuatanmu yang dari Tuhan itu seperti apa? Raja Wali yang naik terbang bukan turun. Kalau rohmu kuat di dalam Tuhan, badai besar datang, kita akan terus naik. Enggak turun lalu tenggelam, enggak. Raja Wali enggak punya karakter yang begitu. Raja Wali enggak cengeng. Coba tunjuk aja kanan kiri, cengeng enggak kamu gitu? Enggak cengeng. Maka Tuhan gambarkan kekuatan Tuhan yang datang ke dalam hidupmu akan seperti Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Semua di dunia ini perjuangan, tapi berjalanlah dengan Tuhan, engkau tidak akan menjadi lelah. Di dunia ini semua lelah. Kalau kita lihat manusia, kita semua lelah. Jangan kita berpikir, saya lihat suami saya enek itu, capek. Suami juga lihat kita enek. Bener dong. Kita lihat konsumen kita capek, enek nih. Kalau minta kiriman barang, mintanya segera-segera gitu. Dia gak tahu saya mesti cabut kulit ayam dulu gitu ya. Lelah gak? Dikejar-kejar konsumen, lelah gak? Lelah. Di rumah karena anak rewelnya minta ampun gitu, lelah gak? Lelah. Semua lelah. Kalau gak mau lelah lagi, mati. Semua capek. Tapi yuk kita manfaatkan yang ada. Makanya setiap kali bangun pagi bilang, Tuhan berikan saya kekuatan-Mu seperti Raja Wali, yang membuat aku bisa menangani semua, bisa menghadapi semua yang harus kuhadapi di tengah-tengah dunia ini. Aku tetap kuat seperti Raja Wali yang akan terbang naik sampai pulang ke rumah Bapa. Amin. Harus seperti itu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang cengeng. Saya ini bukan orang cengeng, saya tahu. Saya paling sebel dengan orang yang suka baru telepon nangis gitu ya. Saya kesel gitu. Kekuatan Tuhan tuh ada di mana gitu. Belajar hidup gak cengeng. Pegawai-pegawai di Giant cerita nih dengan saya, sebentar aja gak lama ceritanya. Kita bingung, Bu, sekarang mau kemana? Di tengah-tengah situasi seperti ini kami semua harus dirumahkan. Itu seluruh Indonesia pegawainya banyak, ribuan ya. Kami semua dirumahkan karena Giant-nya bangkrut. Mereka bilang itu kerugian 2,7 triliun. Mereka cerita, kalau enggak saya tahu dari mana. Jadi kita juga nggak bisa ngomong lagi, Bu, memang bosnya rugi 2,7 triliun loh. Tapi yang aneh, kenapa? Karena bos ini orang yang percaya Tuhan. Mereka sendiri yang ngomong. Yang bikin kami sedikit nggak kecewa, Bu, kami masih berdoa buat bos dari perusahaan ini. Saya pengen tahu dong, apa ya, saya tanya. Walaupun seperti ini kami masih dikasih pesangon. Padahal dia udah rugi 2,7 T. Tapi kami semua masih dikasih pesangon. Bahkan yang saat itu saya memang belanja di Giant karena tertarik diskon besar-besaran gitu ya. Mereka yang belanja, saya duduk di depan. Jadi saya ketemu mereka yang sedang duduk gitu. Mereka cerita, kami tuh masih dikasih pesangon, Bu, bos saya itu baik banget. Oh iya, begitu baiknya itu orang udah rugi masih ingat kamu.
kayaknya ini yang ngomong nih apa adanya, kayaknya bos saya itu orang Kristen Bu. Nah, dahsyat kan? Ini Raja Wali. Ini Raja Wali. Kekuatannya lebih dari semuanya. Karena yang ada padanya adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Orang lain mana mau kayak gitu? Udah bangkrut bodoh amat lah karyawannya. Udah kamu cari aja kerjaan lain ya kan? Gua aja bangkrut, boro-boro mikirin dulu ya kan? Tapi ini mereka bilang, untung kami dapat pesangon Bu. Jadi entahlah nanti masa depan kami kayak apa, kami seperti apa. Tapi yang jelas hari-hari ini kami bisa lewati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kekuatan Raja Wali. Kiranya berkat Tuhan, kekuatan Roh Allah turun bagi kita hari ini ketika kita dengar firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah kita Allah yang kuat, Allah yang tidak lelah, Allah yang dahsyat, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kiranya roh kekuatan Allah menyertai kita sehingga hidupmu tetap damai di tengah-tengah situasi yang tidak menentukan seperti ini. Amin. Kita tundukkan kepala. Ibu Angel berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali bahwasanya kami memiliki kekuatan daripada Engkau. Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa bersyukur Bapa. Amin. Berikan kami hati yang senantiasa kuat di hadapan-Mu. Amin, Yesus. Kami kuat karena Engkau menguatkan setiap kami Bapa. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah kami lalui, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami menancapkan iman percaya kami kepada Engkau, kami boleh melewatinya dengan Amin, sukacita. Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang lesu juga dikuatkan Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu, buat hamba-Mu yang menabur kebenaran firman-Mu, kekuatan baru tetap Kau Amin, Yesus. sehingga semakin hari semakin dia Tuhan Yesus bersinar di tengah-tengah sekelilingnya. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Di doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita nggak jalanin aja ya persembahannya seberapa adanya ya. Mau bagaimana? Atau mau ditransfer? Oh jalanin aja ya. Udah kita jalanin aja. Angkat pujian, singer liturgis tetap nyanyi di depan. Yang di rumah kita akan ibadahnya mungkin online dulu minggu ini dan minggu depan. Dan kita doakan bangsa kita sehingga virusnya tidak menyebar kemana-mana, karena ini nggak bisa dilihat ya. Jadi saudara juga Bapak Ibu yang di rumah, kalau nggak penting-penting banget ya jangan keluar-keluar. Memang kadang-kadang jenuh yang dilihat dapur lagi ya, yang dilihat kamar mandi lagi gitu ya. Tapi yuk kita belajar menerima apa adanya di tengah-tengah situasi kita. Jangan jalan-jalan, jangan kaki kita nakal gitu ya. Kita nggak pergi-pergi kemana-mana, berdiam di rumah. Nah, bisa transfer persembahan kolekte ataupun persembahan yang lain, persembahan kasih, persembahan perpuluhan sudah ada semua di lembar. Jadi saya nggak usah disebutkan satu persatu gitu. Yang ada aja kita jalankan dulu. Singer boleh maju ke depan nyanyi ya. Jadi yang bawa persembahan boleh maju ke depan. Udah disiapkan Rina kok ya. Baiklah, nyanyi apa silakan. Ibu yang ada di sini silakan memberi persembahannya di kantong persembahan, dan yang beribadah dari rumah langsung saja transfer ke nomor rekening yang biasa dikirim. Kau
juga berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh pelayan yang ada, seluruh jemaat GSI Taman Surya supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa bersama-sama, kita rindu pemulihan daripada Tuhan, lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi bagi bangsa kita. Kita sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa kita, bangsa dan negara kita. Kita bawa di hadapan Tuhan, dan setelah itu kita juga akan berdoa untuk ibadah minggu depan. Kita berdoa untuk umat Tuhan yang sakit, dan kita juga berdoa bagi mereka yang berbahagia. Nanti yang berbahagia itu akan didoakan langsung oleh Ibu Gembala, sekaligus penutup doa pada pagi hari ini dengan doa berkat. Kita akan berdoa, yang pertama berdoa untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan juga berdoa untuk para pelayan dan untuk umat Tuhan. Saya minta kesediaan Bapak Robi untuk berdoa bagi doa ini. Kemudian Ibu Angel akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun dan yang sakit nanti akan didoakan langsung oleh Ibu. Kita angkat pujian tadi. Ku perlu kamu Tuhan, ku perlu kau Tuhan.
melalui kehidupan kami. Nyata kami terima Tuhan. Kami sanggup melewatinya di dalam kehidupan kami. Bapa, lihatlah kami anak-anak yang berseru Tuhan. Lihatlah kami ya Bapa, berikanlah kami kemenangan. Terlebih lagi Bapa, kehidupan kami, keluarga kami, jagai kami untuk tetap dalam keadaan sehat, supaya kami tetap bisa bertahan dan saling Tuhan berbagi dengan saudara yang lain. Terpujilah nama Tuhan Bapa. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami dalam tangan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan kembali kami menunjukkan doa kami serta sebagai bangsa putri bangsa Tuhan terbaik kami bersyukur Bapa untuk membela bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Amin. Untuk itu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia Bapak, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka Tuhan. Kuatkan setiap hamba-hamba-Mu Bapak. Bahkan untuk Tuhan Yesus pemerintahan kami Bapak, Kau berkati Tuhan, mulai dari presiden sampai ke bawah Tuhan Yesus, dalam mereka bekerja Tuhan sesuai dengan apa yang Kau tugaskan bagi mereka Tuhan. Bahkan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk virus corona Bapak, semakin hari semakin tinggi Tuhan Yesus di bumi Indonesia ini. Tuhan kami percaya Bapak, dengan kuasa-Mu Tuhan kami rindukan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kuasa Allah yang mengerjakan segala sesuatunya Bapak. Bapak kami tahu Tuhan dengan kekuatan kami tidak mampu Bapak, tapi kami percaya kekuatan-Mu melebihi dari segala sesuatunya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami rindukan pemulihan terjadi di bumi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat tenaga medis juga Tuhan. Engkau perlengkapi setiap mereka Bapak, sehingga mereka dalam menjalankan tugas mereka boleh tetap kuat sehat Tuhan dan biarkan. Terima kasih Bapak yang baik, syukur bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Engkau Allah yang mengatur acara di seluruh Tuhan Yesus kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia ini Bapak untuk memulihkan Indonesia ini dari virus corona Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, syukur bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan yang kuat menyertai mereka, dan sehingga seluruh jemaat-Mu mendapat kekuatan seperti kekuatan Raja Wali. Diterpa dengan situasi yang ada, mereka tidak menjadi lelah dan lesu, tapi semakin kuat, dan mereka tahu bahwa Allah beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, roh mereka Tuhan kuatkan, sehingga roh itu dapat menangkap, menerima yang baik yang datang dari Tuhan. Tuhan tolong yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Siapapun juga yang sakit, letakkan tangan di atas yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang susah, letakkan tanganmu di dada dalam nama Yesus, Tuhan cabut segala kesusahan. Yang lemah, yang letih lesu, dalam nama Yesus kekuatan baru turun pada seluruh jemaat Tuhan, agar roh mereka tetap berkomunikasi dengan roh Allah dan mereka tetap kuat. Bapa, kami berdoa buat mereka yang berbahagia, yang bisa melewati hari demi hari, masuk dalam hari jadi yang diizinkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Bu Hendrik, kami berdoa buat Ibu Tantri, kami berdoa buat Ibu Tini yang hari ini mengalami hari jadi. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Umur yang dapat dinikmati dengan berkat Allah yang menyertai mereka dan tidak pernah berkesudahan. Bahkan Tuhan tolong usaha pekerjaan mereka jadikan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya umur yang panjang ada di tangan-Mu dapat dinikmati oleh mereka semuanya. Dan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan juga memberkati mereka. Kami
Kami berdoa tetap bagi negeri ini dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Dan biarlah seluruh umat di negeri ini menerima, mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kekuatan-Mu tidak terbatas, yang akan menyertai umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah minggu yang akan datang dan kami percaya situasi akan menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kepadamu kami menyerahkan orang-orang percaya, umat-umat pilihan Allah di bawah pengembalaan kami. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, siapkanlah hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu. Allah menyinari engkau dengan sinarnya, yang menyinari rumah tanggamu, yang memberkati keluar masukmu, yang memberkati pekerjaanmu, yang memberkati